Romo, suster, bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kali ini kita bertemu dalam Sekolah Perempuan Katolik Angkatan Pertama, Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Pertemuan ke-12, mendengarkan Tuhan. Miguel dan Maria sedang dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat sebuah keputusan yang penting. Miguel mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan yang jauh lebih baik, tetapi berlokasi di luar kota. Jika ia mengambilnya, maka hal itu akan menjadi sebuah loncatan yang sangat baik bagi karir profesionalnya, dan juga berarti bahwa mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Akan tetapi, Miguel dan Maria tidak mau mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan mereka itu tanpa melibatkan Tuhan dan berdoa sebelumnya. Miguel dan Maria mengambil waktu sejenak dari semua rutinitas mereka untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus di paroki mereka. Mereka sepakat akan mengutarakan isi hati mereka masing-masing setelah berdoa. Ketika mereka selesai berdoa dan mulai saling mengutarakan isi hati, mereka berdua sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Keduanya sama-sama mendapatkan perasaan yang kuat bahwa Tuhan menginginkan mereka untuk tetap tinggal dan tidak menerima tawaran yang menggiurkan itu. Miguel akhirnya menolak tawaran pekerjaan itu, dan beberapa minggu setelahnya, perusahaan tempat ia bekerja memberikan ia promosi jabatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Miguel dan Maria yakin bahwa promosi itu merupakan konfirmasi dari Tuhan yang berkata kepada mereka untuk tetap tinggal sewaktu mereka dulu berdoa memohon petunjuk. Pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda mencari Tuhan dalam doa ketika akan membuat sebuah keputusan atau kebijaksanaan mengenai sebuah situasi dalam hidup sehari-hari yang sedang Anda hadapi? Bagaimana ia memberikan petunjuknya kepada Anda? Apa yang dikatakannya kepada Anda? Jawaban saya, pernah. Di saat saya harus menghadiri acara Ritus CAP 24 Sabtu terakhir Juni 2022 dari Paroki Maria Kusuma Karmel, Jakarta, yang bertempat di Wisma Samadhi. Atas izin Tuhan, saya memutuskan untuk berangkat dari Solo bersama sopir dan Ibunda Romo Bobi, Ibu Rosa Purwandari menyertai kami. Kami berangkat hari Jumat pagi dari Solo dan sampai di Samadhi jam 5:30 sore. Tapi kondisi kesehatan saya kurang sehat. Sebetulnya gejalanya sudah terasa 3 hari sebelumnya, tetapi saya tetap mantap, tetap berangkat dengan sukacita. Saya batal menginap di Samadhi
dan kami menginap di rumah Ibu Eli Wong di Paroki Alam Sutra. Memang jauh dari Samadhi. Saya mengenal Ibu Eli Wong sejak Januari 2022. Saat itu kami menghadiri misa pembukaan tahun misi Santo Montfort di Pondok Kebijaksanaan, Malang, Jawa Timur. Sampai di rumah Ibu Eli kami bisa beristirahat. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan anugerahnya melalui Ibu Eli. Esok paginya, sementara Ibu Rosa dan Ibu Eli jalan-jalan sampai sore, saya istirahat saja di rumah Bu Eli. Saya sungguh merasakan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Saya habiskan waktu seharian untuk istirahat sambil minum obat batuk flu ala kadarnya. Minggu paginya, saya, Bu Rosa, dan Bu Eli mengikuti misa di Santa Helena jam 9 pagi. Kebetulan Romo Eko Wahyu OSC yang memimpin misa tersebut. Terpujilah Tuhan. Saat kami mau masuk area Santa Helena, kami sudah dijemput oleh Pak Agung Sekretariat. Kami dipandu sampai halaman parkir gereja. Dan di depan gereja, kami sudah disambut oleh Ibu Julia dan Pak Hendarto bersama istri Ibu Kristina. Selesai misa, kami ke pastoran, sowan Romo Lukas, foto-foto, dan selanjutnya sowan Romo Eko, ngobrol, foto-foto, dan mohon berkat. Terpujilah Tuhan. Tak lama kemudian, kami bertemu Pak Andi Singge, Ketua KPK, yang sedang ada acara Weekend Antioquia. Bersama Ananda Mateo, Ibu Julia, Ibu Hedi beserta suami, Ibu Agustin, adiknya Monsinyur Anton Subianto OSC, Pak Susanto, Pak Hendarto, dan Bu Kristina. Sungguh sangat membahagiakan. Kami tidak lupa foto-foto bersama dan sempat pula sebelumnya bersama Pak Andi dan Pak Hendarto foto-foto di Gua Maria Alfa Omega yang terletak di belakang Gereja Santa Helena, Curug, Tangerang. Usai semuanya ini, sekitar jam 12 siang kami pamit dan meninggalkan Gereja Santa Helena menuju pintu tol dipandu oleh Pak Agung. Terpujilah Tuhan. Kami nikmati perjalanan pulang ke Solo sampai jam 21 malam. Kami sampai rumah dan Pak Wawan selanjutnya mengantar Ibu Rosa dan Bu Eli lanjut menuju Gunung Kidul. Terpujilah Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Allah atas semua anugerah ini. Menjawab pertanyaan bagaimana Ia memberikan petunjuknya kepada Anda, jawab saya adalah, saya tetap bersemangat. Karena saya percaya apapun yang saya alami selalu dalam penyertaannya. Saya tetap sukacita. Menjawab pertanyaan apa yang dikatakannya kepada Anda, jawab saya adalah, bertekunlah, langkahkan kakimu. Aku menyertaimu. Dan itu saya percaya, walaupun malam itu sewaktu hampir sampai Solo, badan saya terasa demam karena batuk pilek itu, namun saya tetap tenang, hati tetap damai,
dan penuh sukacita. Saya mampu menjaga hati saya, tak satu pun kata-kata keluhan yang melintas di pikiran saya. Adanya hanya syukur dan syukur atas segala karunia-Nya yang saya alami. Terpujilah Tuhan. Pertanyaan kedua, apa yang bisa dipelajari dari situasi yang dilakukan Miguel dan Maria yang menggantungkan keputusan yang akan mereka ambil pada kebijaksanaan Tuhan semata? Tentang hubungan mereka dengannya dan prioritas mereka, jawab saya adalah Miguel dan Maria percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah penyelenggara hidup mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan sangat dekat dan mereka beriman kepada Tuhan. Prioritas mereka adalah selalu bersandar pada rencana Tuhan. Pertanyaan ketiga, dalam 2 Korintus bab 12, Santo Paulus memohon kepada Tuhan untuk menyingkirkan duri dalam tubuhnya. Menurut Anda, bagaimana jawaban Tuhan membantu Santo Paulus menjalani kesulitan yang sedang dihadapinya? Jawab saya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Karena itu, aku suka dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat karena Kristus. Pertanyaan keempat, apakah Anda berpikir bahwa Ananias terkejut pada perkataan Tuhan kepadanya? Bagaimana kepatuhan Ananias pada firman Tuhan menghasilkan buah-buah pemberitaan Injil Tuhan? Jawab saya, Ananias tidak terkejut pada perkataan Tuhan kepadanya. Kepatuhan Ananias pada firman Tuhan menghasilkan buah-buah pemberitaan Injil Tuhan. Saya menemukannya dalam ayat berikut ini. 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Pertanyaan kelima, apakah Anda percaya bahwa Tuhan mampu dan bahkan pernah berbicara pada Anda seperti ia berbicara pada Ananias, Santo Paulus, atau Miguel dan Maria? Mengapa dan mengapa tidak? Jawab saya percaya. Pengalaman pribadi saya, sejak masa pandemi sampai sekarang, Tuhan sungguh menuntun saya menjalani edukasi iman yang luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Awalnya dari sebuah misa live streaming yang saya ikuti dari Wisma Keuskupan Bandung, Monsinyur Antonius Subianto OSC didampingi oleh Romo Hilman yang sekarang menjadi Vikjen dan Romo Edi Putranto OSC almarhum saat itu mendoakan
Mohon 7 karunia Roh Kudus. Saya sungguh terinspirasi dan termotivasi. Dengan penuh iman sejak saat itu setiap hari, usai misa harian online, selalu saya doakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Dan mukjizat yang saya alami sungguh luar biasa. Doa ini berkembang, bertumbuh, bertambah dengan doa novena Roh Kudus. Dari 7 karunia Roh Kudus, saya dituntun oleh Tuhan untuk memancarkan kepada sesama 9 buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Syukur kepada Allah. Pertanyaan ke-6. Ceritakanlah masa-masa di mana Anda merasa kering dalam kehidupan doa Anda ketika Anda tidak lagi mendengar Tuhan berbicara kepada Anda. Jawab saya, jujur, sejak masa pandemi, Tuhan menganugerahkan transformasi iman pada kehidupan saya, dan sejak saat itu saya belum pernah mengalami kekeringan iman. Harapan saya, semoga Tuhan tetap menuntun saya dan tidak mengalami hal-hal kekeringan yang pernah saya alami sebelum masa pandemi. Doa saya, Tuhan, dampingilah kami senantiasa. Jangan biarkan ada hal-hal yang menjauhkan aku darimu sampai selama-lamanya. Amin. Pertanyaan ke-7. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa kurangnya iman merupakan godaan tersembunyi dalam doa. Dengan cara bagaimana kurangnya iman menghalangi kita untuk mampu mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita? Jawab saya, usaha saya dalam mengatasi kurangnya iman yang menghalangi saya mampu mendengar apa yang Tuhan ingin katakan pada saya adalah sebagai berikut. Pertama, berdoa secara pribadi secara konsisten, meluangkan waktu khusus untuk berbicara dengan Tuhan sehingga terbangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kedua, membaca kitab suci sesuai kalender liturgi, ingin senantiasa mendengar firman-Nya, berusaha mengetahui apa pesan Tuhan kepada saya hari ini. Ketiga, mengagendakan menyambut Ekaristi baik di misa mingguan atau misa Jumat pertama secara offline di paroki. Keempat, memelihara komunitas secara offline dengan sesama di lingkungan, di paroki maupun di luar paroki bersama saudara-saudara seiman yang lain. Kelima, mengikuti pembelajaran iman secara virtual baik dalam bentuk webinar-webinar, Bible Learning, Sekolah dari Nazaret, Sekolah Perempuan Katolik, dan lain-lain.